Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Shinvasyang Sutra Teratai episode 1277. Duduk dalam posisi teratai dengan tenang tanpa bergerak. Di antara cara duduk meditasi, posisi duduk teratai adalah sikap yang paling aman dan mantap. Batin tidak akan terlalu kecapaian. Dengan mengambil sikap duduk yang benar, ketika Raja Mara melihatnya, batinnya akan khawatir dan takut. Tidak bisa tentram. Melihat gambar seseorang duduk dalam posisi teratai, Mara juga gundah dan takut. Apalagi kalau melihat orang yang telah memasuki jalan sedang duduk tenang tanpa bergerak. Di antara cara duduk meditasi, posisi duduk teratai adalah yang paling aman dan mantap. Batin tidak akan terlalu kecapaian. Ini adalah cara kita duduk bermeditasi. Sesungguhnya kita kebanyakan tidak mengatakan tentang bermeditasi. Kita mengatakan duduk meditasi. Tenangkan batin kita. Cara duduk meditasi ini yaitu dengan duduk dalam posisi teratai. Biasanya berkata seperti ini. Tenangkan diri, duduk bermeditasi sejenak. Karena kita selalu sibuk, di tengah kesibukan, terkadang kita perlu menenangkan batin kita. Duduk sebentar. Cara apa yang digunakan untuk duduk yang dapat membuat tubuh menjadi tenang, batin menjadi damai, yaitu dengan cara duduk dalam posisi teratai. Ini dinamakan cara duduk meditasi. Cara duduk meditasi, kita duduk dalam posisi teratai, tergantung kebiasaan kita. Ada orang yang duduk dalam posisi setengah teratai, ada juga yang duduk dalam posisi teratai penuh. Ini adalah cara duduk. Bagaimana cara kita duduk yang dapat membuat kita tenang dan leluasa, sehingga kita dapat duduk dengan aman dan mantap. Oleh itu, batin tidak akan terlalu kecapaian. Jika dapat duduk sedemikian, batin akan mengikuti tubuh dan menjadi damai. Batin juga tidak akan mudah kacau, ataupun batin tidak akan terlalu kecapaian. Duduk juga tidak akan mudah ngantuk. Oleh itu, kita harus bersungguh hati menghayati cara duduk ini. Oleh karena itu, dengan mengambil sikap duduk yang benar, jika kita dapat duduk dengan cara yang benar, tentu saja ketika Raja Mara melihatnya, maka batinnya akan khawatir dan takut. Jika demikian, ketika Raja Mara melihat seorang praktisi yang melatih diri di tempat tersebut, duduk lurus dan tegak, ketika Raja Mara melihatnya, batinnya tentu saja dia akan khawatir dan takut. Hatinya tidak bisa tentram. Ada yang mengatakan seperti ini. Kesesatan tidak dapat menang melawan kebenaran. Tentu saja kita harus mengambil sikap duduk yang benar. Duduk dengan tubuh dan batin yang damai. Biarpun jika Raja Mara ingin mengganggu kita, begitu dia melihat seorang pembina diri yang lurus, tubuh dan perilakunya lurus, niat dan pikirannya tidak bercabang, tentu saja Raja Mara akan menjadi khawatir dan takut. Raja Mara tidak bisa tentram. Inilah sebabnya kenapa kita harus bersungguh hati. Bersungguh hati dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan kita sehari-hari. Tubuh dan batin kita harus bermartabat. Bukan hanya ketika kita sedang duduk, baru dengan tegak dan lurus. Batin, ketika tubuh dan batin kita lurus, tidak hanya di saat ketika kita duduk, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, tindakan kita dalam sehari-hari. Duduk bermeditasi juga harus sama. Niat pikiran, tubuh dan batin yang muncul harus lurus. Inilah sebabnya kenapa kita harus bersungguh hati. Raja Mara, walaupun Raja Mara ingin mengganggu, dengan adanya pengetahuan dan ajaran sesat, saat dia melihat tubuh dan batin kita lurus, maka dia pun dengan sendirinya akan khawatir dan takut. Dia pun dengan sendirinya akan takut. Ini seperti saat Buddha Sakyamuni duduk di Singgasana Dharma.
Saat beliau sangat tenang, ada banyak marah. Banyak setan marah dalam batin yang mengganggu. Kondisi luar yang bermunculan sama seperti kondisi lingkungan luar. Ada berbagai macam kondisi dan ilusi yang bermunculan. Beliau menekannya dengan menggunakan batin dan pikiran benar. Para marah yang mengganggu di luar batinnya, sebenarnya apakah ada marah yang berada di luar batin? Sebenarnya para marah berasal dari kegelapan dan noda batin yang berada dalam batin kita. Saat Buddha Sakyamuni duduk bermeditasi, batinnya sangat jernih. Tetapi ada kalanya sulit dihindari munculnya ilusi dari kondisi luar. Saat batin kita terpengaruhi oleh kondisi luar seperti ini, maka itulah saat di mana ilusi dari kondisi luar bermunculan. Untungnya beliau memiliki perhatian benar, pengetahuan benar, pandangan benar, dan pikiran benar. Sebelumnya kita sudah pernah membahasnya. Tanah berlapis lajuri, pohon mustika, dan tali emas sebagai pembatas jalan. Apakah kalian masih ingat? Tali emas sebagai pembatas jalan, ini menjelaskan bahwa kita harus memiliki jalan mulia berruas 8. Jalan mulia berruas 8 yaitu pandangan benar, pemahaman benar, pemikiran benar, dan lain-lain. Ini semuanya terdapat 8 dharma sejati yang dapat menenangkan batin kita. Dengan sendirinya mara yang sesat, kegelapan batin yang penuh ilusi, sudah mampu kita singkirkan, maka akan menjadi murni sepenuhnya. Melenyapkan segalanya, menundukkan pasukan mara, melenyapkan semua delusi, noda batin dan kegelapan batin tidak akan kembali lagi, tidak akan muncul kembali lagi. Sudah jernih layaknya lapis lazuli. Dalam kondisi batin yang jernih seperti lapis lazuli, noda batin dan kegelapan batin sudah terlenyapkan. Batin dan semesta berpadu menjadi kesatuan, sehingga dikatakan bahwa kita akan tercerahkan saat melihat bintang. Inilah mengapa saat kita bermeditasi harus sangat berhati-hati. Orang awam akan berkata, "Saya ingin bermeditasi." Begitu duduk bermeditasi, jika sedikit saja pengaruh kondisi luar muncul, kita akan kekurangan perhatian benar atau samyak smriti, pengetahuan dan pandangan benar. Maka kita merasa kondisi luar yang muncul itu adalah nyata. Demikian pula kita menjadi melekat. Sebersit niat pikiran ini mulai kembali lagi ke kondisi jernih dan hening. Itu akan sulit sekali. Sudah tidak dapat kembali lagi. Demikian mengikuti mara dalam batin. Akan terus terobsesi untuk terus ingin bermeditasi. Saya telah mencapai suatu kondisi, demikian semakin dalam dan semakin melekat. Ini disebut mengikuti ajaran sesat dan kerasukan iblis. Kondisi batin yang demikian bagaikan mengikuti bayangan. Bahkan jika Anda tidak bermeditasi, sama halnya kondisi demikian dapat menimbulkan halusinasi pada pendengaran seperti seseorang sedang berbicara dengan kita. Maka dapat menimbulkan ilusi dan halusinasi. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan. Maka sangat berharap semua orang bukanlah hanya mempelajari ajaran meditasi. Jika tidak ada guru yang mempelajari meditasi yang benar, dengan sebaiknya membimbing kita, jika kita tidak dapat menghayatinya, ini akan menjadi hal yang berbahaya. Harus ada seorang guru meditasi yang sangat berpengalaman secara khusus mempelajari dan mendalami meditasi untuk membimbing kita. Saat ini suasana lingkungan kita sangat sibuk. Kita tidak memiliki cara. Maka lebih baik kita hanya mengatakan duduk tenang, bukan bermeditasi. Duduk dengan tenang, hanya dengan duduk demikian saja, kerisauan yang ada perlahan-lahan menghilang. Pikiran kita akan menjadi fokus. Saya pernah menyampaikan kepada semua orang, jika mempunyai waktu, kita duduk dengan tenang, menggunakan visualisasi menghitung pernafasan atau anapana smriti, yaitu mengikuti hembusan nafas kita. Tarik nafas dan buang nafas,
kita hitung 1. Sekali lagi tarik nafas dan buang nafas, kita hitung 2. Demikian seperti ini sampai 10. Kemudian kita mengulang kembali dari 1 sampai 10. Saat kita melakukan ini, kita mengatur pernafasan kita dan nafas kita akan menjadi teratur. Setelah pernafasan kita teratur, batin dan pikiran kita fokus menjadi satu. Maka tidak akan menjadi kacau. Duduk di sini, pikiran tidak akan berkeliaran kemana-mana. Tidak tahu apa yang dipikirkan. Yang paling penting bagi kita yaitu bagaimana membuat kita tetap mengatur nafas kita. Kita harus mengatur pernafasan kita dengan baik. Menghitung pernafasan kita yaitu menghitung. Menghitung 1, 2, 3, 4. Menyesuaikan dengan nafas kita. Dari perut bagian bawah kita menghembuskan nafas perlahan-lahan. Saat kita menghembuskan nafas, kita harus melakukannya dengan bersungguh hati. Kemudian mencapai kembali ke perut bagian bawah kita. Lalu kita tarik nafas kembali ke perut bagian bawah. Demikian 1 tarikan nafas. Dan 1 hembusan nafas dihitung sebagai 1. Jika kita melakukan demikian, pikiran kita ada di sini. Kita tidak akan membiarkannya berkeliaran ke tempat lain. Pikiran dan tubuh kita akan berpadu menjadi satu. Inilah yang dimaksud dengan memusatkan pikiran kita. Jika kita bisa melatih diri kita untuk berkonsentrasi, dengan sendirinya tubuh dan pikiran kita akan damai dan tenang. Seperti saya, sejak saya masih muda hingga sekarang tetap demikian. Bangun pagi-pagi, jika saya punya lebih banyak waktu, maka saya akan duduk dengan tenang lebih lama. Jika saya punya waktu lebih sedikit, maka waktu untuk menghitung nafas saya akan lebih singkat. Atau jika saya memiliki waktu lebih, jika saya memiliki sedikit waktu, bisa melakukan beberapa putaran menghitung nafas. Ini juga sangat bagus. Ini adalah tidak peduli berapa banyak hitungan yang kita lakukan. 1 hitungan adalah ketika nafas kita masuk dan keluar. Kita bisa melakukan 10, 20, 30, 40, atau 50, atau bahkan ratusan juga boleh. Singkat kata, ini tergantung bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk menyelaraskan tubuh dan batin kita. Jika sedang sibuk, maka tidak ada waktu. Ketika kita tidak memiliki waktu, demikian melatih kita untuk berfokus dalam melakukan sesuatu. Dalam kesibukan kita telah pernah melatih diri kita. Ketika tubuh dan batin kita berfokus, dengan sendirinya kita juga akan berfokus dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan hati dan pikiran kita benar. Dengan sendirinya kita dapat menaklukkan mara kerisauan. Sebenarnya jika tiada mara di luar tubuh kita, ini adalah kerisauan kita sendiri yang menjadi mara. Niat dan pikiran yang bercabang, niat dan pikiran kita sendiri yang bercabang. Kerisauan kita, kebodohan kita, yang akan terus menutupi batin kita. Kita harus menaklukkannya agar kita sendiri terbebas dari kerisauan. Ketika hati dan pikiran kita benar, dengan sendirinya ketika kita menghadapi orang, permasalahan dan benda yang dari luar, dengan sendirinya kita dapat menganalisanya secara akurat. Karena niat dan pikiran kita tidak bercabang. Dan batin kita tanpa adanya kerisauan. Apakah hal-hal yang dikatakan orang itu benar atau palsu? Apakah benar atau menyimpang? Asalkan tubuh dan batin kita lurus dan benar, maka ketika kita menganalisa orang, masalah dan benda di dunia ini, kita tidak akan ceroboh. Ini adalah yang paling dibutuhkan oleh seorang praktisi. Bukan karena Anda melatih diri duduk bermeditasi, dan seberapa dalam meditasi itu semua tidak bermanfaat. Yang terpenting jangan sampai pikiran kita kacau. Agar pikiran kita dari apa yang kita lihat dan dengar, kita semua dengan pikiran yang benar menganalisanya. Dalam melihat permasalahan,
kita menggunakan niat benar, perhatian benar, pemikiran benar untuk menganalisa permasalahan ini. Dengan sendirinya kita tidak akan mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Apa yang kita dengar, meskipun tidak benar disampaikan kepada kita juga menganalisanya dengan perhatian benar. Ini tidak benar, saya tidak seharusnya mempercayainya. Mengetahui bahwa itu tidak benar, tidak harus mempercayainya. Kemudian bagaimana kita menanganinya? Agar orang yang menyebarkan kabar bohong itu dapat diyakinkan sepenuhnya, bagaimana kita bisa menundukkannya? Ketika mereka salah, dapat membuatnya memperbaikinya dengan pikiran yang benar. Ini tergantung pada pemikiran benar kita. Bagaimana dengan sepenuh hati untuk menaklukkannya yang tidak benar ini? Di hadapan kita yang dikatakan adalah hal yang tidak nyata, namun tidak bisa menaklukkannya dalam sekejap. Tapi ketika mendengarnya, yang dapat dipercaya hanya berapa persen, yang tidak dapat dipercaya ada berapa persen, kita dapat memfilternya seperti ini. Memfilternya. Yang benar orang ini masih bisa digunakan. Yang tidak benar kita harus berhati-hati dengan orang ini. Bagaimana cara mengubahnya? Ini semua adalah metode untuk menjadi manusia. Bagaimana kita menghadapi orang, masalah dan benda di dunia, tidak mengatakan bahwa orang ini selalu benar, maka orang-orang di sekitarnya dapat dipercaya. Tidak berani mengatakan seperti ini. Orang-orang ini mungkin 80% dapat dipercaya, mungkin saja 60% dapat dipercaya, atau 40% dipercaya. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan? Sang Buddha selalu memberitahukan kepada kita, harus merangkul orang-orang dengan welas asih, mencari jalan membantu mereka. Jika kita tidak dapat berbuat demikian, maka kita bisa mengabaikannya. Tetap berharap ada kesempatan membantu mereka. Dari 40% kepercayaan menjadi 60% kepercayaan sampai 80%. Bahkan 100% kepercayaan sepenuhnya. Ini membutuhkan metode yang benar. Intinya, Sang Buddha tidak rela meninggalkan para makhluk. Ini adalah metode praktik spiritual kita. Kita sendiri harus berlatih dan juga mengajar yang lain berlatih. Diri sendiri harus mendapatkan manfaat, juga halnya orang lain mendapat manfaat. Oleh sebab itu, pertama kita harus mengatur jasmani dan batin kita. Maka kita harus menjinakkan dan menaklukkan Raja Mara. Jika kita bersungguh-sungguh mempraktikkan dharma benar, dengan sendirinya memperbaiki jasmani dan batin kita. Ketika Raja Mara melihat ini, Raja Mara akan khawatir dan takut. Oleh karena itu ada sepenggal cerita ini. Raja Mara melihat lukisan. Di lukisan itu yaitu melukiskan Buddha sedang bermeditasi di tempat itu. Dalam pandangan pertama Raja Mara, artinya tiba-tiba melihatnya, karena lukisan itu dilukis dengan sangat agung, mendadak melihatnya beranggapan itu adalah orang aslinya. Raja Mara juga bisa takut. Melihatnya dari jauh. Dia ketakutan, sangat ketakutan. Ini adalah sepenggal cerita. Sekolah Zen memiliki sepenggal cerita demikian, untuk mendeskripsikan bahwa Raja Mara jika melihat seseorang yang tegak dan lurus, dengan sendirinya Raja Mara akan mundur. Apalagi kita orang yang memasuki jalan kebudahan. Batin telah benar-benar sepenuh hati masuk ke jalan kebudahan. Sang Buddha membabarkan Dharma kepada kita, sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Membabarkan dan menjelaskan bukan lain adalah ingin kita masuk ke dalam jalan Bodhisattva, yaitu jalan menuju pencerahan. Jalan Bodhi adalah jalan menuju pencerahan benar. Para praktisi adalah orang yang telah memasuki jalan pencerahan benar. Benar-benar dan nyata ada di tempat itu, duduk diam dan tidak bergerak. Dengan demikian, Anda coba pikirkan. Raja Mara tentu saja akan mundur bersembunyi, tidak berani untuk menyerang lebih dekat lagi.
Ini adalah untuk menyatakan bahwa umpamanya jika kita dapat baik-baik dengan perhatian benar kita, pandangan benar, pemikiran benar, seperti ini baik-baik bermeditasi, dengan demikian pikiran bercabang kita tidak muncul. Kerisauan dan kegelapan batin kita tidak mendekat, tidak akan mengganggu batin kita. Ini adalah cara kita untuk duduk bermeditasi. Oleh sebab itu kita harus belajar ajaran Buddha. Harus belajar melatih pemikiran yang benar. Pikiran harus sangat benar. Arti dari meditasi adalah duduk dengan sikap ini, tubuh tegak dan batin lurus. Duduk dalam posisi teratai berbentuk 4 persegi. 4 persegi menunjukkan moral kebajikan yang tak tergoyahkan. Jadi sewaktu memasuki jalan, secara khusus menerapkan cara duduk ini. Duduk dengan sikap ini, tubuh tegak dan batin lurus. Jika kita bisa duduk bermeditasi seperti ini, maka tubuh dan pikiran kita akan tegak. Dengan duduk dalam posisi lotus, penampilan kita tegak. Kita akan duduk dengan tegak. Ketika seseorang duduk bagaikan lonceng. Duduk dengan menyilangkan kaki mereka. Mereka duduk dengan sangat tegak, seperti sebuah lonceng. Bentuk persegi melambangkan bagaimana kita tidak tergoyahkan. Ketika kita duduk dengan kokoh, kita tidak akan bergerak bahkan jika seseorang mendorong kita. Kita dapat duduk diam tanpa bergerak. Bentuk ini bukan bulat. Jika suatu benda berbentuk bulat, kapanpun jika kita gerakan sedikit saja, apapun yang bulat akan mulai berputar. Jika bentuk kita ada persegi, saat kita duduk, kita akan duduk dengan tegak. Dengan secara alami, kita tidak akan bergerak sama sekali. Kita akan menjadi sangat kokoh dan stabil. Inilah kebajikan. Ini menggambarkan bagaimana ketika kita duduk, kebajikan yang tidak tergoyahkan. Maka beginilah bagaimana kita duduk dalam bermeditasi. Sehingga pada saat memasuki jalan ini, kita mesti secara khusus mempergunakan metode ini. Jika hendak duduk tenang, maka kita mesti seperti ini. Harus duduk dengan benar. Saya melihat semua orang sedang duduk. Sudah duduk selama 1 jam tanpa bergerak. Cara duduk kalian sekarang adalah silang 1 kaki. 1 kaki di bawah, kaki lainnya di atas. Tak peduli apakah kaki kananmu atau kaki kiri yang ada di atas atau di bawah. Bila sudah terbiasa maka sudah bagus. Apakah kaki kanan di bawah dan kaki kiri yang di atas, asalkan kamu sudah nyaman dan terbiasa, sudah benar. Atau kamu boleh meletakkan kaki kiri di bawah dan kaki kanan yang di sebelah atas. Asal sudah nyaman juga akan baik-baik saja. Bisa saja kaki kanan di bawah dan kaki kiri disilangkan di atas kaki kanan. Lalu kaki kanan disilangkan lagi ke atasnya kaki kiri. Ini disebut duduk dengan kaki silang ganda. Asalkan kamu merasa nyaman, itu sudah bagus. Meditasi duduk, asalkan sudah duduk menyilangkan kaki, ini disebut duduk dalam posisi teratai. Ketika duduk dengan menyilangkan kaki kita duduk dengan tegak dan stabil. Kita tidak duduk dengan posisi bundar-bundar. Sedikit saja digoyang maka akan berputar. Maka tak tergoyahkan adalah kebajikan. Ini juga menunjukkan kebajikan dari tak tergoyahkan. Maka sewaktu memasuki jalan, secara khusus menerapkan cara duduk ini, agar batin kita benar-benar tenang. Ini metode yang mesti kita gunakan. Selanjutnya, bagian sutra yang sebelumnya mengatakan demikian. Setiap pohon mustika setinggi 500 yojana dengan 1 demi 1 cabang, daun, bunga, dan buah yang agung. Di bawah semua pohon mustika terdapat singgasana singa setinggi 5 yojana, juga dihiasi dengan mustika agung. Sutra Teratai Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Karena belahan raga Buddha Sakyamuni telah tiba. Ketika mereka tiba, mereka berkumpul di bawah setiap pohon mustika. Mereka semua duduk di bawah pohon mustika.
Tinggi pohon mustika tersebut mencapai 500 yojana. Pohon mustika memiliki tinggi yang sama seperti stupa mustika. Masihkah Anda mengingatnya? Tinggi stupa mustika tersebut mencapai 500 yojana. Sekarang pohon mustika juga memiliki tinggi 500 yojana. Masih ingatkah ada seberapa tinggikah 500 yojana? 500 yojana adalah 20.000 mil, yang dimana mempresentasikan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Jikalau kita ingin memperhatikan jalan bodhisattva, kita harus menyempurnakan berkah dan kebijaksanaan, barulah bisa mencapai kebudahan. Kita harus memperhatikan berkah dan puluhan ribu praktiknya, juga kebijaksanaan dan puluhan ribu praktiknya. Kita harus menciptakan berkah di tengah orang banyak dengan memperhatikan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Di tengah masyarakat dan di tengah kebodohan batin serta kerisauan, kita tidak ternodai oleh kebodohan batin dan kerisauan. Kita dapat membimbing orang yang berada di tengah kerisauan, memakai ajaran Buddha untuk membimbing para makhluk. Perihal ini dinamakan melatih kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita merealisasikan 6 paramita dengan puluhan ribu praktiknya. Ketika dua hal ini digabungkan, yakni ketika berkah dan kebijaksanaan telah lengkap, itu adalah dengan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Inilah mengapa pohon mustika tersebut tingginya 500 yojana, dengan satu demi satu cabang, daun, bunga, dan buah yang agung. Pohon ini, batang dari pohon ini bercabang di atas, mulai tumbuh cabang-cabang dan tumbuh daun-daun. Ini laksana puluhan ribu praktik yang kita lakukan. Apakah itu berkah atau kebijaksanaan? Pada saat pohon ini tumbuh banyak cabang, masing-masing ada urutan tersendiri dan dapat memberikan keteduhan bagi mereka yang kepanasan, sehingga semuanya bisa berteduh di tempat yang dingin. Maka para belahan raga Buddha, segala prinsip sejati, dharma semuanya adalah demikian, berteduh di tempat yang dingin. Di tempat itu, di bawah pohon mustika, belahan raga Buddha semuanya duduk di sana. Bukan saja dapat terhindar dari terpaan angin, hujan gerimis juga dapat terlindung dari hujan. Bayangan pohon dapat menghalangi teriknya matahari, juga dapat menghalangi angin. Inilah kegunaan dari cabang dan daun. Pohon dengan cabang dan daun yang sangat agung. Kita tahu pohon ini adalah pohon apa. Di bawah semua pohon mustika terdapat singgasana singa. Di bawah pohon telah tersedia singgasana singa untuk tempat duduk. Setiap tempat duduk mempunyai tinggi 5 yojana. Sebelumnya juga sudah dibahas. 5 bagian tubuh dharma, sila dan lain sebagainya. Sila, samadhi dan kebijaksanaan, pembebasan dan pembebasan dari pengetahuan dan pandangan. Ini menunjukkan 5 bagian tubuh dharma. Ini juga mempresentasikan dharma, juga dihiasi dengan mustika agung. Sekelilingnya sangatlah agung, sehingga berharap setiap orang setelah mendengar, paham bahwa ini adalah menggunakan wujud sebagai perumpamaan. Perumpamaan untuk dharma, dan demikianlah dharma. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, masing-masing dari Buddha itu duduk dengan posisi teratai di atas singgasananya. Demikianlah terus berlanjut hingga memenuhi 3.000 maharibu dunia. Akan tetapi, para belahan raga dari Buddha Sakyamuni yang berasal dari satu penjuru saja belum habis tertampung. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Dengarkanlah dengan sungguh hati. Pada ketika itu, ini adalah saat para Buddha yang secara bertahap mulai tiba dari tempat masing-masing. Saat tiba, mereka duduk di tempat masing-masing. Dharma telah kembali ke tempatnya. Jadi berhubung sudah tiba, maka masing-masing menduduki singgasana mustikanya. Dharma mulai kembali pada posisinya. Pada ketika itu,
Masing-masing dari Buddha itu duduk dengan posisi teratai di atas singgasananya. Setelah tiba di sini, masing-masing duduk di atas singgasana singa di bawah pohon mustika. Demikianlah terus berlanjut hingga memenuhi 3.000 maharibu dunia. Demikian terus berkembang dan bergulir hingga memenuhi 3.000 dunia yang ditransformasikan oleh seorang Buddha. Dengan begini, setiap Buddha yang datang dengan aturan tertentu. Meskipun ada banyak Buddha yang datang, mereka semua datang dengan cara yang sama dan kembali pada tempatnya. Demikianlah terus berlanjut, memenuhi 3.000 maharibu dunia. Yang pertama adalah Buddha Sakyamuni yang mencapai kebuddhaan di dunia ini. Setelah mencapai kebuddhaan, Dharma yang diajarkannya adalah prinsip kebenaran yang mencakupi semesta alam. Semuanya disimpan dan dibawa kembali ke dunia. Ketika Buddha membabarkan Dharma bagi dunia, baik itu ajaran kekosongan maupun keberadaan, segala Dharma harus kembali pada batin semua orang. Segala Dharma yang ada di dunia memenuhi 3.000 maharibu dunia. 1.000 dunia kecil jika digabungkan adalah satu dunia menengah. 1.000 dunia menengah digabungkan akan menjadi dunia maharibu. Bagi Sravaka, Pratyekya Buddha dan Bodhisattva yang mereka terima bergantung pada seberapa besar tekad mereka. Semakin besar tekad mereka, maka semakin banyak Dharma yang kita terima. Jadi kita harus selalu mengembangkannya. Memenuhi 3.000 maharibu dunia. Satu Buddha mengajarkan Dharma, sampai semua orang membangkitkan tekad kendaraan besar dan mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Ini adalah ajaran dari 3 kendaraan. Bagaimana kita bisa menghapus kerisauan para makhluk, menghapus kegelapan batin, dan delusi sebanyak butiran debu. Delusi dari pandangan dan pemikiran terhapuskan dalam tingkatan Sravaka dan Pratyekya Buddha, sedangkan delusi sebanyak butiran debu terhapuskan dalam tingkatan Bodhisattva. Ada begitu banyak kegelapan batin dan kerisauan. Kita membutuhkan banyak ajaran untuk meresponnya. Bayangkan, banyakkah jumlah Dharma? Ya, ada sangat banyak ajaran Dharma. Buddha harus mengumpulkan semuanya. Jadi hanya para belahan raga dari penjuru timur yang memenuhi 3.000 dunia saja tidak habis tertampung. Akan tetapi para belahan raga dari Buddha Sakyamuni yang berasal dari satu penjuru saja belum habis tertampung. Artinya hanya para belahan raga dari penjuru timur yang memenuhi 3.000 dunia saja tidak habis tertampung. Belum habis tertampung artinya adalah para Buddha dari 10 penjuru sudah duduk memenuhi 3.000 maharibu dunia, sedangkan para Buddha belahan raga dari Sakyamuni yang berasal dari satu penjuru saja tidak cukup tempat duduknya. Meski cahaya dari Buddha menyinari ke penjuru timur, sebenarnya beliau juga menyinari 4 mata angin 8 penjuru secara merata. Demikian adalah 3.000 maharibu dunia. Ini adalah belum habis tertampung. Seperti ini, Dharma ini, belahan raga Buddha ini terus kembali, terus-menerus berkumpul kembali. Ini belum sepenuhnya tertampung. Oleh karena itu belum habis tertampung. Ini disebut para Buddha dari 10 penjuru sudah duduk memenuhi 3.000 maharibu dunia. Hanya cahaya adalah 4 penjuru dari arah timur. 4 penjuru, atas dan bawah, masih belum cukup. Selain timur, masih harus selatan, barat, utara. 4 arah mata angin serta atas dan bawah. Dengan demikian, semua Buddha dengan belahan raganya dari 10 penjuru sudah tiba. 3.000 maharibu dunia ini. Buddha Sakyamuni yang berasal dari satu penjuru tempat duduknya juga sama, masih tidak cukup. Oleh karena itu, dunia saha ini saja masih belum cukup untuk menampung mereka semua. Ini adalah perumpamaan. Belahan raga dari Sakyamuni ibarat satu pelita yang dapat menyalakan ratusan ribu pelita lainnya,
tubuh dari kesejatian dan perubahan tiada berbatas, tetapi dunia material ada batasnya. Meskipun maharibu dunia juga mampu menampungnya. Tatata dan tubuh perubahan adalah tak terbatas. Satu pelita ini, apakah ingat ada sebuah kisah? Murid dari Buddha bertanya, pelita saya ini jika dinyalakan, orang lain menyalakan lilinnya dari pelita saya. Apakah pelita saya ini bisa berkurang? Sang Buddha berkata, sebuah pelita dinyalakan dapat digunakan untuk menyalakan puluhan ribu pelita. Pelita ini bukan hanya tidak meredup, sebaliknya sekeliling akan menjadi semakin terang. Prinsip yang sama. Pencerahan dari Buddha didengar oleh banyak orang. Setelah mendengarnya, kebijaksanaannya yang berkembang adalah setara dengan Buddha. Ini adalah sama. Orang yang tercerahkan semakin banyak. Maka orang yang tercerahkan di dunia semakin tersebar luas. Yang menolong dan membimbing para makhluk akan semakin banyak. Sehingga tersebar memenuhi 3.000 maharibu dunia. Jadi ratusan ribu pelita lainnya, tubuh dari kesejatian dan perubahan tiada berbatas. Kesejatian yang demikian dan tubuh perubahan semakin banyak. Oleh karena itu, tetapi dunia material ada batasnya, meskipun maharibu dunia juga bisa menampungnya. Jika hendak membahas tentang di dunia materi ini, dunia materi adalah dunia saha. Katakanlah hendak menampung prinsip kebenaran ini, hendak menampung Buddha belahan raga, hendak menggunakan dunia saha ini untuk menampung, masih tidak habis menampungnya. Tidak menampung hingga habis harus bagaimana? Maka Sang Buddha masih harus memikirkan cara lagi, agar semakin luas, semakin banyak tempat untuk menampungnya. Oleh karena itulah, Buddha harus merubah tanah keruh menjadi tanah suci. Dunia kita, dunia material, seperti dunia saha kita. Bumi ini ada seberapa besar, teknologi sekarang telah berhasil mengukur. Bumi ini ada seberapa besar, sudah ada ukurannya. Bumi ini terdapat dunia berwujud. Dunia material ini ada batasnya. Tetapi dunia Buddha, semangat dari prinsip kebenaran dari kesadaran adalah tiada batasnya, seperti alam semesta. Semua prinsip kebenaran tiada berwujud dan tiada berbentuk, sehingga itu menjadi tiada batasnya. Dapat merangkul semuanya. Jika dikatakan dunia material kita ada wujudnya dan ada bendanya, sehingga dia juga ada rintangan. Lihatlah bumi kita, 4 musim terus berputar. Pada musim panas dan gugur, seringkali ada angin topan. Angin topan sebelumnya berlalu, hari ini datang lagi satu angin topan. Sebenarnya hari ini cuaca akan berubah menjadi hujan. Akan hujan lagi kah? Akan beranginkah? Ini yang kita khawatirkan. Inilah dunia materi kita. Dunia yang memiliki materi. Dunia yang memiliki materi ini akan ada usianya, ada masanya dan perputaran musim. Berputar dalam ruang yang besar ini. Tetapi Dharma tiada berwujud dan tiada berbentuk. Prinsip kebenaran, kamu katakan dunia saha ini harus menampung prinsip kebenaran segala sesuatu di alam semesta. Pada seorang yang tersadarkan menyatukannya. Menyatu menjadi satu dan tersadarkan. Prinsip beliau adalah memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, mampu merangkul seluruh alam semesta. Kondisi batin Buddha begitu lapang dan luas. Tidak bisa diumpamakan dengan dunia materi ini. Ini menandakan kebijaksanaan Buddha dengan bumi dan langit, alam semesta juga berada di dalamnya. Sehingga kita sekarang mendengarkan, menggunakan wujud untuk mengumpamakan ajaran ini. Kita bersungguh hati mendengarkan. Akan bisa memahami ajaran Buddha merupakan ajaran yang bisa dipahami oleh yang tersadarkan. Maha tersadarkan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Hanya saja kita tertutup oleh kegelapan batin dan kerisauan.
kita akan perlahan-lahan membuka, sehingga ini semua terkandung dalam segala ajaran, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.